Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator presentasi laporan pendidikan kebudayaan daerah akan memimpin jalannya presentasi pada kegiatan ini. Selanjutnya untuk presentasi yang pertama, silakan kepada Mbak Laras Tri Utami untuk mempresentasikan hasil laporan makalah kebudayaan daerah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sudah bisa, Mbak Laras, penampilan presentasinya? Sudah kelihatan kan? Bentar, ya sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kebudayaan daerah suku Batak. Disusun oleh Laras Tri Utami NIM A510170007. Sejarah suku Batak. Batak adalah nama sebuah suku di Indonesia. Suku ini kebanyakan bermukim di Sumatera Utara. Mayoritas orang Batak beragama Kristen dan Islam. Dan ada pula yang menganut kepercayaan animisme, disebut Parmalin. Yang dimaksud dengan kebudayaan Batak yaitu seluruh nilai-nilai kehidupan suku bangsa Batak di waktu-waktu mendatang merupakan penerusan dari nilai kehidupan lampau dan menjadi faktor penentu sebagai identitasnya. Refleksi dari nilai-nilai kehidupan tersebut menjadi suatu ciri yang khas bagi suku bangsa Batak, yakni keyakinan dan kepercayaan bahwa ada Maha Pencipta sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta segala sesuatu isinya termasuk langit dan bumi. Makna kebudayaan Batak. Tata nilai kehidupan suku Batak di dalam proses pengembangan merupakan pengolahan tingkat daya dan perkembangan daya dalam satu sistem komunikasi meliputi satu sikap mental, dua nilai kehidupan. Suku-suku Batak. Suku Batak terdiri dari beberapa sub-suku yang berdiam di wilayah Sumatera Utara, Kota Bulu Salam, Aceh, Singkil, dan Aceh Tenggara. Sub-suku Batak adalah suku Ala, suku Kuat, suku Karo, suku Toba, suku Pakpak, suku Dairi, suku Simalungun, suku Angkolo, suku Mandailing. Falsafah Batak. Secara umum, suku Batak memiliki falsafah dapat galihan natolu, yakni somba mahula hula. Hormat pada pihak keluarga, ibu istri, elek mardoru, dan manat pandongen topu. Letak geografis suku Batak. Dalam tata pemerintahan Republik Indonesia yang mengikuti tata pemerintahan kolonial Belanda, setiap sub-suku berdiam dalam satu kedembangan yang kemudian dirubah menjadi kabupaten setelah Indonesia merdeka. Sub-suku Batak Toba berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara yang wilayahnya meliputi Aji Bata, Pulau Samosir, Pakat, serta Sarula. 4 tahun terakhir ini, Kabupaten Tapanuli Utara sendiri telah dimekarkan menjadi beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan. Selanjutnya sub-suku Batak Karo, mayoritas berdiam di Kabupaten Karo dengan ibu kota Kabanjahe, namun sebagian juga tersebar di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Mereka yang bermukim di wilayah Kabupaten Karo kerap disebut sebagai Karo Gunung, sementara yang di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang kerap disebut dengan Karo Langkat. Sub-suku Batak Alas bermukim di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, populasi mereka meningkat pasca Perang Aceh di mana pada masa perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Suku Batak Toba selalu mengirimkan bala bantuan setelah perang usai mereka banyak. Selanjutnya tarian suku Batak. Seni tari yaitu tari tortor, tari serampang, 12, alat musik tradisional, gong, saga-saga hasil kerajinan tenun dari suku Batak adalah kain ulos. Kain ini selalu ditampilkan dalam upacara perkawinan, mendirikan rumah upacara kematian, penyerahan harta warisan, menyambut tamu yang dihormati, dan upacara menari tortor. Kain adat sesuai dengan sistem keyakinan yang diwariskan nenek moyang. Selanjutnya, permainan suku Batak. Yang pertama, margala. Margala, demikian warga Bonapasogit menyebut permainan yang juga merupakan salah satu jenis olahraga tradisional daerah Batak Toba. Permainan yang mencerminkan jalinan kerjasama sebagai gambaran kebersamaan dan gotong royong ini umumnya digemari oleh sebagian besar kalangan anak-anak maupun remaja di Banoposagit. Olahraga atau permainan yang mengandalkan kecepatan kaki dan pikiran untuk mengatur strategi mengalahkan lawan tidak mendapat perhatian serius di daerah Bonapasogit. Sebut saja ketika event-event kenegaraan seperti peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Rakyat Indonesia di Banoposagit, kalangan pelajar lebih memilih hiburan yang mempertontonkan lekuk tubuh yang mengikuti irama musik disco daripada hiburan rakyat yang mengangkat nilai-nilai kebersamaan dalam seni budaya Batak. Padahal, seperti yang kita ketahui, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam tak luput juga dari keanekaragaman suku dan budaya. Yang kedua, batu marsiada. Permainan marsiada harus mempunyai minimal 10 batu kecil pilihan per orang. Yang ketiga, congklak. Permainan ini sama juga dengan permainan anak maupun remaja pada umumnya. Permainan yang memerlukan 2 orang dan peralatan congklak serta anak batu. Permainan ini bisa dilakukan dengan wadahnya di tanah dengan cara membuat beberapa lubang. Selanjutnya, pakaian adat suku Batak. Ulos adalah kain tenun khas Batak berbentuk selendang yang melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya atau antara seseorang dan orang lain. Seperti yang tercantum dalam filsafat Batak yang berbunyi, Ijuk pengihot ni hodang, ulos panghit ni holang, yang artinya ijuk pengikat pelepah pada batangnya dan ulos pengikat kasih sayang di antara sesama. Berdasarkan rasanya, dikenal beberapa macam ulos, yaitu 1. Ulos ragidup, 2. Ulos ragi hotang, 3. Ulos sibolang. Selanjutnya, lagu daerah suku Batak. Lagu Dang Turpukta Hamoran merupakan renungan agar kita selalu mawas diri dalam bersikap dan selalu berusaha serta bekerja keras untuk menggapai mimpi dan kesuksesan. Lagu yang ini bercerita tentang seorang ibu tunggal yang sudah tidak mampu lagi bekerja sehingga anaknya harus putus sekolah. Yang kedua, lagu Anakku Naburju bercerita tentang kisah sukses di perantauannya. Anak tersebut meraih kesuksesan setelah tekun dan ulet dalam menggapai cita-cita. Mungkin lagu inilah yang banyak menginspirasi orang Batak. Kebanyakan masyarakat Batak memiliki prinsip tidak akan pulang ke kampung halaman jika belum sukses di perantauan. Selanjutnya, bahasa daerah suku Batak. Bahasa yang digunakan oleh orang Batak ialah bahasa Batak dan sebagian juga ada yang menggunakan bahasa Melayu. Setiap Puak memiliki logat yang berbeda-beda. Orang Karo menggunakan logat Karo, sementara logat Pak-Pak dipakai oleh Batak Pak-Pak. Logat Simalungun dipakai oleh Batak Simalungun dan logat Toba dipakai oleh orang Batak Toba, Angkolo dan Mandailing.
Selanjutnya rumah adat suku. Rumah adat suku Batak. Rumah adat Siwaluh, Jabu, rumah adat Batak Karo. Rumah ini bertiang tinggi dan satu rumah biasanya dihuni atas satu keluarga besar yang terdiri dari 4 sampai 8 keluarga Batak. Di dalam rumah tak ada sengketan atau ruangan lepas. Namun pembagian ruangan tetap ada, yakni dibatasi oleh garis-garis adat istiadat yang kuat, meski garis itu tak terlihat. Masing-masing ruangan mempunyai nama dan siapa yang harus menempati ruangan tersebut. Telah ditentukan pula oleh adat. Selanjutnya, senjata tradisional suku Batak. Pisau karo merupakan senjata tradisional Sumatera Utara yang dibuat sekitar abad 19 dengan dimensi panjang sekitar 31 sampai 55 cm. Pegangan pisau ini terbuat dari kayu, rotan, dan gading. Sarungnya ditutupi perak dan suasa. Yang kedua, senjata tradisional Sumatera Utara, pisau gading. Pisau gading berasal dari Toba, dibuat sekitar abad ke-19 yang bahannya terbuat dari kayu, rotan gading, dan memiliki panjang keseluruhan sekitar 66 cm, sedangkan panjang pisaunya sekitar 48 cm. Yang ketiga, senjata tradisional Sumatera Utara, pisau Toba. Pisau Toba merupakan senjata tradisional Sumatera Utara yang terbuat dari kayu, besi, kuningan, dibuat sekitar abad 19. Yang terakhir, makanan khas suku Batak. 1. Arsik berbahan dasar ikan air tawar seperti ikan mas, nila, hingga mujair. Arsik adalah panganan khas Batak yang kerap disajikan pada saat acara-acara adat. Salah satu kekhasan dari kuliner Batak satu ini adalah penggunaan andaliman, rempah yang memiliki cita rasa pedas yang mampu memberikan sensasi rasa hangat pada saat dimakan. Khas Batak ini bisa disajikan berkuah ataupun kering dan memiliki aroma khas yang takkan gagal menggugah seleramu. Yang kedua, nati nombur, masih berupa olahan ikan. Nati nombur adalah makanan khas Batak selanjutnya yang juga berbahan dasar ikan air tawar. Diolah bersama ragam rempah dan juga santan sebelum kemudian dibakar hingga matang. Dahulu kuliner khas Batak ini merupakan hidangan bagi para nelayan di Danau Toba dan kerap disantap ketika para nelayan beristirahat di pantai pinggiran danau. Yang ketiga, naniura. Berbeda dengan dua olahan ikan sebelumnya, naniura umumnya disajikan dalam keadaan mentah. Tak salah jika banyak orang kemudian menjulukinya sebagai sushi khas Batak, salah satu rahasia kelezatan dari makanan tradisional khas Batak. Dengan ragam bumbu dan cita rasa asam dari cuka ataupun belimbing wuluh, membantu proses pematangan dari naniura sekaligus membuat makanan khas Batak ini terasa menyegarkan. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Ada yang mau bertanya? Mungkin saya, Mbak Laras. Iya, Mbak Bella. Ya, saya mau bertanya. Ya, Mbak Bella. Mbak Bella dulu. Ya, Mbak Laras, mungkin tolong dijelaskan lagi bagaimana makna kebudayaan Batak dalam tata nilai kehidupannya. Lebih dijelaskan lagi ya, Mbak. Terima kasih. Ya, Mbak Bella, saya tampung dulu ya, Mbak, pertanyaannya. Sekarang Mbak Yas tadi mau tanya.
Mbak Tias? Kalau begitu saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Bella ya. Pertanyaannya tadi, bagaimana makna kebudayaan Batak dalam tata nilai kehidupannya? Iya, betul Mbak Laras. Iya, benar. Yaitu cara berpikir atau paningaon. Raja di Jolo, Sipatudu, Dalan Hongaluan, di depan kita sebagai panutan. Raja di Tonga, Pangahut, Pangatua, Pangimpal, Pangimbola, Pangimbalo, di tengah kita sebagai pemersatu. Raja di Pudi, Siapul, Natangis, Sielek, Namardandi, di belakang kita sebagai penopang orang yang satu. Cara berpikir, parulan. Mangula si bahan namangan, mengerjakan apa yang mau dimakan, maragat, bahan sinumon, menampung apa yang mau diminum. Logika, ruhut raska risa. Out so ugari, boru, napitu pulu, natumubu hon out. Dang tulang autu napitu pulu. Jika masih satu keturunan atau marga, maka kita akan lebih menghormatinya. Etika. Tinintip sanggar bahan huru-huruan. Ni sungkun marga asa binato. Partuturon. Estetika. Panimbangyon. Hatian sora manggal ninggala si bola tali. Baik, demikian jawaban dari Mbak Larastri terhadap pertanyaannya Mbak Bella. Apakah Mbak Bella sudah memahaminya? Ya sudah Mbak, terima kasih Mbak Laras. Iya Mbak Bella, sama-sama. Selanjutnya, pada Mbak Tia, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Ya, saya Tias, NIM 8. Saya ingin bertanya tadi sebagai permainan. Nah, tolong tunjukkan gambarnya supaya lebih jelas lagi tentang apa itu permainan Margala, kemudian Marsiada, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, Mbak Tias. Mbak Tias tanya, kan gambar permainan dari suku Batak, permainan tradisionalnya ya Mbak, Margala dan Marsiada. Ya, nanti ditampil.
Sudah kelihatan, Mbak. Ini permainan Margala. Belum. Ini permainan Sebentar, kira-kira baru lagi. dimainkan oleh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 anak, Mbak. Bentar, baru proses. Oh, Ya, sudah iya. terlihat. Oh iya. Terus yang Marsiada. Ini permainan Margala ya, Mbak, yang ini. Ya. Permainan batu Marsiada. Ini, Mbak. Menggunakan batu-batu kecil untuk bermain. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih Mbak Laras. Ya, Ya baik, terima kasih kepada Mbak Laras Triutami yang telah memaparkan jawaban kepada penanya. Untuk presentasi proposal kebudayaan daerah selanjutnya, silakan kepada Mbak Tias Aristi untuk menampilkan makalah proposalnya. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktu saya untuk presentasi. Apakah sudah terlihat? Baru proses. Mbak, baru proses. Belum terlihat ya, baru proses. Ya. Sudah belum? Belum? Apa diulangi saja, Mbak? Oh iya, iya, iya. Di close dulu. Sudah terlihat? Belum? Sebentar. Apakah teman-teman yang lain sudah melihatnya? Belum. Belum. Itu Belum, Mbak. Belum. itu Ya, coba sudah sekali mempresentasikan, cuman PPT-nya nggak kelihatan. Oh. Masuk PPT, Mbak Tias. Ya. Coba diklik di PPT-nya aja, Mbak. Coba masuk di Ini PPT-nya aja, Mbak Tias. Sudah masuk ke PPT. Tapi belum terlihat. Belum terlihat ya, teman-teman. Belum, Kak. Belum. Hanya terlihat ini Zoom-nya, Belum. Meet-nya. Bagaimana, Mbak Tias? Ya. Ya. Sudah? Ya, baik. Sudah terlihat. Silahkan, Mbak Tias. Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Aristi Dwi Apsari. Saya NIM 8. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah pendidikan kebudayaan daerah, yaitu kebudayaan suku Sunda. Sejarah suku Sunda. Sunda sebagai nama kerajaan kiranya baru muncul pada abad ke-8 sebagai lanjutan atau penerus kerajaan Tarumanegara. Pusat kerajaannya berada di sekitar Bogor.
Sejarah Sunda mengalami babak baru karena arah pesisir utara di Jayakarta atau Batavia masuk kekuasaan Kompeni Belanda sejak 1610 dan dari arah pedalaman sebelah timur masuk kekuasaan Mataram sejak 1625. Pada tahun 1949, Sunda adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menamai dataran bagian barat laut wilayah India Timur. Sedangkan dataran bagian tenggara dinamai Sahul. Suku Sunda merupakan kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa. Indonesia yaitu berasal dan bertempat tinggal di Jawa Barat, daerah yang juga sering disebut Tanah Pasundan atau Tatar Sunda. Kemudian letak geografis suku Sunda. Suku Sunda berdiam di wilayah Jawa Barat dengan luas 46.300 km persegi. Daerahnya berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta di sebelah utara, kemudian Samudra Hindia di sebelah selatan, kemudian yang ketiga Selat Sunda di sebelah barat dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur. Tarian suku Sunda. Yang pertama yaitu Jaipong. Tari Jaipong ini dibawakan dengan iringan musik yang khas pula yaitu degu. Yang kedua, Rampak Gendang. Tarian Rampak Gendang ini memiliki instrumen musik utama berupa gendang atau kendang. Yang ketiga, Tarian Topeng. Tari topeng memiliki keunikan dalam bentuk topeng yang dipakai oleh sang penari. Kemudian permainan suku Sunda oleh anak-anak dengan bentuk melingkar. Kemudian adalah salah satu yang menjadi kapten membuka telapak tangannya. Kemudian teman-teman nanti setelah selesai, si kapten akan menangkap jari teman yang tertangkap. Nah, itu nanti yang akan kalah. Kemudian permainan suku Sunda orai rayan atau ular-ularan. Permainan ini adalah dimainkan oleh kurang lebih bisa 5 orang atau lebih. 2 orang sebagai penjaga, yaitu membentuk seperti rumah. Gini tangannya 2 orang. Kemudian teman-teman yang lainnya bernyanyi dan melewati 2 orang yang membentuk seperti rumah, seperti itu. Kemudian permainan selanjutnya yaitu boy-boyan. Permainan ini adalah permainan yang menggunakan 2 tim, yaitu tim penjaga dan tim yang melempar. Tim penjaga itu menjaga susunan dari genting, kemudian tim melempar batu untuk menaiki genting supaya genting-genting itu tidak tertata. Selanjutnya, pakaian adat suku Sunda. Pakaian adat suku Sunda untuk wanita yaitu kebaya brokat dengan warna krem, kuning atau putih. Bawahannya menggunakan peti kebat, lereng, eneng, prada. Yaitu jas buka prangwedana dengan warna senada kebaya pengantin wanita. Bawahannya kain batik senada dengan warna baju. Kemudian lagu daerah suku Sunda, yaitu Tokecang. Kemudian es lilin ini ciri khas dengan bahasa Sundanya. Kemudian Panon Hideng. Rumah adat suku Sunda, ada perahu merep. Rumah adat suku Sunda ini lebih terkenal ke rumah yang seperti agak
panggung sedikit, jadi ada jarak antara tanah dan rumahnya. Kemudian senjata suku Sunda, yang pertama ada kujang. Nah, kujang seperti itu gambarnya. Kemudian yang kedua ada bedok, gambarnya juga seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ketam, seperti kapak. Yang terakhir yaitu makanan khas suku Sunda. Ada nasi timbel, ada karedok, ada nasi liwet, dan 4 ada sate marangi. Terima kasih. Mungkin presentasi saya sekian. Waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mbak Tias yang telah memaparkan proposal kebudayaan suku Sunda. Selanjutnya, pertanyaan. Mungkin saya ya Mbak Tias yang akan bertanya. Ya, sebentar. Saya ingin bertanya kepada Mbak Tias. Tadi kan disebutkan tentang lagu daerah ya. Nah, lagu daerah Sunda itu salah satunya terdapat judul Es Lilin. Nah, Es Lilin itu mengandung makna sendiri dalam bahasa Sunda. Nah, apakah arti dari lagu Es Lilin dan pesan moral apakah yang terkandung? Ini langsung dijawab atau memberikan kesempatan yang ingin bertanya? Memberikan kesempatan yang ingin bertanya dulu. Oh ya, selanjutnya siapa yang akan bertanya? Saya Mbak Tias. Ya, silakan Mbak Anggraini. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, tersebar di mana saja suku Sunda di Indonesia? Di daerah mana saja gitu, Mbak? Ya, oke, baik. Baik, silakan Mbak Tias untuk menjawab pertanyaannya. Ya, mungkin saya jawab yang kedua dulu ya, punyanya Mbak Anggraini. Tersebar di mana saja suku Sunda di Indonesia. Nah, kan suku Sunda itu berada di Jawa Barat. Jadi ada di wilayah Banten, bisa Jakarta, dan bisa juga tapi di Jateng, yaitu di bagian sebelah barat, Banyumasan gitu, Mbak Anggraini. Ya, baik Mbak Tias. Sudah jelas, Mbak. Oke. Terus saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rika ya. Ya, silakan. Makna dari Es Lilin dan pesan moralnya apa? Ya. Arti dari lagu Es Lilin itu adalah kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati oleh seorang laki-laki. Nah, pesan moralnya, hati-hatilah sebagai seorang perempuan dalam memilih pasangan. Meskipun laki-laki itu merupakan orang yang terpandang. Jadi jangan begitu saja menyerahkan cintanya sepenuhnya pada laki-laki itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Tias. Untuk selanjutnya, kepada Mas Dwiki ya, untuk memaparkan proposalnya. Ya, sebelumnya selamat malam. Terima kasih kepada Mbak Rika selaku moderator untuk pertemuan hari ini. Sebentar. Saya akan mempresentasikan, sebentar. Aduh. Baik, tenang. Cari dulu nggak apa-apa, Mas. Sudah keluar belum, Mbak? Belum terlihat. Sebentar. Ya. Kalau seperti ini? Baru proses. Baik, sudah terlihat. Silakan, Mas. Ya.
masalah dalam GIR ini ya. Untuk yang pertama latar belakang Kota Yogyakarta ini temanya. Mohon maaf tidak ada covernya karena ini sedang error nih laptop saya. Langsung saja ke latar belakang ya teman-teman. Ya, Kota silakan. Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang terus berkembang dalam segi kehidupan masyarakat maupun segi tata ruangan. Kota Yogyakarta pernah berperan sebagai kota pusat pemerintahan Kesultanan Yogyakarta, Hadiningrat yang sampai 17 Agustus 1945. Dalam catatan sejarah, pada saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan dan kemudian diikuti pernyataan Sultan Hamengkubuwono ini untuk menyatukan di Indonesia dan baru berdiri. Selanjutnya, Kota Jakarta sementara berganti status dari pusat pemerintahan dan menjadikan ibu kota Republik Indonesia. Selain sebagai pusat revolusi Indonesia pada saat itu, saat ini Yogyakarta menjadi ibu kota provinsi daerah istimewa Yogyakarta yang dikenal luas sebagai kota pendidikan tinggi serta salah satu pusat kebudayaan Jawa. Daerah istimewa Yogyakarta yang terbagi atas menjadi 5 wilayah yaitu antara Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Begitu banyak objek-objek wisata yang ada di kota pelajar ini dan menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung karena di masing-masing kabupaten daerah istimewa Yogyakarta memiliki tempat-tempat wisata andalan dan menarik dan layak untuk dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selanjutnya, ya, sejarah suku Jawa. Ini maksudnya Jawa ini Jawa bagian Yogyakarta ya. Nah, tidak dilepaskan dari sejarah panjang peradaban suku Jawa menghasilkan kebudayaan yang paling maju dibandingkan dengan suku lainnya. Hal ini dapat dibuktikan kebanyakan kerajaan-kerajaan yang adidaya berdiri di tanah Jawa beserta bagian dari warisan asal-usul saat ini hingga asal-usul adanya suku Jawa pun menemukan banyak versi karena banyak penemuan sejarah yang mendukung. Seperti sebagai berikut. Mohon maaf ya. 1. Babat Tanah Jawa. Tanah Jawa menurut Babat Tanah Jawa yaitu berasal dari kerajaan keliling di mana kerajaan di dalam situasi kacau terjadi perebutan kekuasaan. Kerajaan Keling atau Kalingga berada di daerah India Selatan adalah salah satu pangeran yang kerajaan Keling yang tersisih dan meninggalkan kerajaannya. Yang kedua, menurut surat kuno Keraton Malang asal-usul Jawa berasal dari kerajaan Turki pada tahun 450 sebelum Masehi. Kala itu Raja Rum, raja dari kerajaan Turki mengutus penduduknya untuk membuka lahan kekuasaan yang berpenghuni. Yang ketiga, menurut arkeolog asal-usul pendudukan Jawa juga teliti melewati arkeologi. Menurut mereka, penduduk Jawa tidak lepas dari asal-usul sendiri. Mereka meyakini bahwa nenek moyang Jawa asalnya dari pendapat tersebut diperkuat oleh penemuan fosil purba Pithecanthropus erectus dan Homo erectus. Selanjutnya letak geografis. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia yang meliputi dari Jakarta, Jawa, Banten, dan Jawa Timur dan Yogyakarta. Indonesia terkenal dengan etnis Jawa yang kental dengan budaya seperti letak geografisnya, bahasa, kepercayaan, seni, serta letak geografisnya Jawa 100.032 km berbatasan dengan Laut Jawa di utara Yogyakarta Timur. Tarian suku Jawa. Nah, yang di Yogyakarta ini memiliki fungsi kehidupan masyarakat sebagai hiburan dalam pelantikan atau penghormatan raja-raja. Tarian ini berwujud seni, sakral, dan religius. Tari-tari Jawa itu banyak. Salah satunya ya ini, tari serimpi dari Jogja, Sari Rorong Inggil, Cari Kumbang Yogyakarta. Dan ada juga permainan dari suku Jawa. Nah, itu ada lesung bidang atasnya, atau belajar di sawah itu loh. Ada sawo kecek. Selanjutnya pakaian adat Jawa, surjan. Surjan adalah busana resmi dari adat Jawa untuk pria. Penggunaan surjan terbatas untuk wilayah Yogyakarta. Bahan dari surjan terutama lurik meskipun
pula bermotif-motif kembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surjan berarti jas khas laki-laki, kerah, lengan panjang. Kata surjan merupakan bentuk tembung gerba atau dua lebih ringkas dari satu kata. Lagu daerah di suku Jawa yaitu ini dia. 1. Lagu daerah menceritakan tentang lingkungan sekitar budaya masyarakat. 2. Jarang diketahui pengarangnya. Memiliki pesan mengandung nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya bahasa daerah suku Jawa, yaitu bahasa Jawa yang mempunyai level berkomunikasi sehari-hari yaitu ngongko, krama, dan madya. Rumah adat suku Jawa selanjutnya, yaitu joglo adalah rumah tradisional suku Jawa, yaitu khususnya Yogyakarta. Ada bermacam-macam jenis joglo, di antaranya joglo limas, joglo sinom, joglo pengrawet, dan sebagainya. Nah, senjata tradisional suku Jawa. Tradisional ini memilikinya tidak hanya bentuknya unik, tetapi memiliki makna sendiri. Contohnya itu keris. Keris adalah alat pusaka penting yang dipercaya memiliki kesaktian. Selanjutnya yaitu khas Jawa. Khususnya daerah Jogja itu ada makanan khas, yaitu ada gudeg. Gudeg itu merupakan makanan dari gori, kalau bahasa Jawanya itu gori. Nah, itu dicampur dengan santan, ayam kampung, telur, dan atau rambak goreng krecek itu. Nah, gudeg itu ada 3 variasi, yaitu gudeg kering, gudeg basah, dan gudeg Solo. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman. Ya, terima kasih Mas Duki yang telah memaparkan proposal makalahnya. Ya. Selanjutnya, untuk sesi pertanyaan, saya tertarik bertanya, Mas. Iya ya. Yang rumah adatnya suku Jawa itu tadi ada 3 jenis ya. Ada limasan, limas, sinom, dan pengrawit. Nah, itu ya. Untuk membedakan 3 itu apa? Iya, langsung saya jawab saja ya nanti satu-satu ya. Iya, monggo. Ya, untuk Mbak Rika ini itu ada joglo ya. Joglo sinom. Bangunan ini memiliki 36 tiang dan 4 diantaranya adalah saka guru. Atapnya memiliki 4 sisi dan masing-masing dari 3 tingkat 1 bubukan. Bentuk bangunan tersebut berasal dari pengembangan dari rumah joglo yang menggunakan teras keliling. Kalau joglo yang pangrawit adalah rumah joglo dengan lambang gantung atau bentuk atap yang kubah. Dan atap yang Baik, untuk selanjutnya apakah ada yang bertanya kepada Mas Dwiki? Silakan kalau bertanya, mic-nya dihidupkan dulu, nggih. Ya. Ya, saya mau bertanya Mas Dwiki, berasal dari manakah suku Jawa? Silakan Mas Dwiki, mic-nya dihidupkan dulu, Mas. Mas Dwiki, halo. Silakan mic-nya dihidupkan terlebih dahulu agar teman-teman bisa mendengarkan. Mbak Rika, halo. Halo ya, sudah terdengar? Silakan. Kesalahan. Enggak apa-apa. Mbak Laras, tadi tentang Jawa ya. Ya, menurut surat kuno di Keraton Malang, asal-usul Jawa itu berasal dari Turki. Nah, pada 450 sebelum Masehi, kala itu Raja Rum, raja dari kerajaan Turki, mengutus para penduduknya untuk membuka lahan baru
yang berkuasa di daerah sekitar Indonesia di Jawa itu. Asalnya itu dari Turki. Kerajaan iya mungkin. Baik, Apakah Mbak Laras sudah memahami? sudah, Mbak. Terima kasih kepada Mas Dwiki yang sudah memaparkan dan menjawab pertanyaan. Untuk selanjutnya berlanjut pada presentasi makalah. Dan silakan kepada Mbak Anggraini Juminda. Baik, Mbak Rita, Dipersiapkan. terima kasih. Dwiki, presentasinya dimatiin dulu mungkin. Ya Mas, presentasinya dikembalikan dulu. Sudah muncul, teman-teman. Silahkan Mbak Ninda. Baik. Baik, Ya, sudah terlihat. selanjutnya presentasi. Sudah terlihat ya? Sudah. Baik, saya akan mempresentasikan makalah pendidikan kebudayaan daerah tentang ragam kebudayaan suku Bugis. Saya Anggraini Juminda, Krisnasari, NIM A510170010. Sejarah suku Bugis. Bugis merupakan suku yang tergolong ke dalam suku-suku Deutero Melayu. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan. Kata Bugis berasal dari kata Ugi yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Lasatum Pugi. Kemudian sejarah suku Bugis itu dibagi menjadi 3, yaitu prakolonial, kolonial, dan pasca kolonial. Prakolonial yaitu era para kolonial bisa ditelusuri melalui naskah Lagaligo menurut Pelmas 2006 yang banyak dijadikan acuan untuk mengkaji masyarakat dan budaya Bugis Makassar. Zaman Lagaligo merupakan periode keemasan yang berkaitan dengan ekspansi perdagangan antar pulau dan internasional yang menyebabkan lahirnya berbagai kerajaan, seperti kerajaan Lawu, Cina, Sopeng, dan Supa. Kemudian ada sejarah kolonial. Abad ke-17 sampai 18 di Makassar sebagai kota pelabuhan yang penting bagi pemerintahan Hindia Belanda mengalami dinamika yang sangat pesat dalam perdagangan dengan negara lain. Makassar berkembang menjadi kota yang multi etnis dengan etnis utama yaitu Makassar, Bugis, Cina, Melayu atau peranakan yang kesemuanya memainkan peranan dalam sejarah Makassar. Kemudian abad ke-19, perdagangan Makassar mengalami kemajuan sebagai pengaruh tidak langsung dari Inggris. Kemudian ada pasca kolonial. Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia mengeluarkan dekret yang membubarkan sistem pemerintahan masa lampau di Sulawesi Selatan. Banyak penguasa yang memperhatikan batas-batas wilayah tradisional sebelumnya yang diberhentikan dan ada beberapa yang diangkat menjadi pejabat sementara di daerahnya.
Dengan demikian, berakhirlah sudah kekuasaan keturunan Tomanurung yang sudah berlangsung berabad-abad yang mengubah struktur pemerintahan. Kemudian ada letak geografis suku Bugis. Suku Bugis terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar. Dahulu disebut dengan Ujung Pandan. Dengan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan terdaftar sebanyak 7.520.204 jiwa dengan pembagian 3.602 laki-laki dan 63.918.204 orang perempuan dan memiliki relief berupa jazirah yang panjang serta pipi yang ditandai fakta bahwa tidak ada titik daratan yang jauh melebihi 90 km dari batas pantai. Kondisi demikian menjadikan Pulau Sulawesi memiliki garis pantai yang panjang dan sebagian daratannya bergunung. Tarian suku Bugis. Tarian khas suku Bugis bernama Tari Padupa, merupakan sebuah tarian yang menggambarkan bahwa orang Bugis kedatangan tamu atau dapat dikatakan sebagai tari selamat datang dari suku Bugis. Orang Bugis jika kedatangan tamu senantiasa menghidangkan busara sebagai tanda kehormatan yang berisikan kue khas masyarakat Bugis. Permainan suku Bugis, yaitu bernama Maraga atau Araga, adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Penyebarannya dari barat ke timur, melalui perdagangan antar pulau dan melalui penyebaran agama Islam di Nusantara. Pada mulanya, Maraga dilakukan di kalangan bangsawan saja, kemudian berkembang di kalangan masyarakat luas. Pakaian adat suku Bugis. Busana tradisional khas suku Bugis yaitu baju bodo. Baju bodo merupakan pakaian tradisional perempuan suku Bugis di Sulawesi Selatan. Baju ini berbentuk segi empat yang berlengan pendek, yaitu setengah atas bagian siku lengan. Menurut adat suku Bugis, setiap warna baju bodo yang dipakai oleh perempuan Bugis menunjukkan usia ataupun martabat pemakainya. Kemudian ada lagu daerah suku Bugis, contohnya seperti Anging Mamiri, Marencong. Kemudian ada bahasa suku Bugis. Bahasa suku Bugis terdiri dari beberapa dialek seperti dialek Pinrang yang mirip dengan dialek Sidrap, dialek Bone yang berbeda antara Bone Utara dan Selatan. Kemudian ada dialek Sopeng, dialek Wajo, juga berbeda antara Wajo bagian utara dan selatan serta timur dan barat. Kemudian ada dialek baru, dialek Sinjai dan sebagainya. Kemudian ada rumah adat suku Bugis. Dalam falsafah dan pandangan hidup orang Bugis terdapat istilah sulapa epa yang berarti persegi empat, yang berarti sebuah pandangan dunia empat sisi yang bertujuan untuk mencari kesempurnaan ideal dalam mengenali dan mengatasi kelemahan manusia. Kemudian ada senjata tradisional suku Bugis, yaitu badi atau badek. Badek yang adalah pisau dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat Bugis dan Makassar, yang bersisi tajam tunggal atau ganda, dengan panjang mencapai sekitar setengah meter, seperti keris, namun bentuknya asimetris dan bilahnya kerap kali dihiasi dengan pamor. Kemudian ada makanan tradisional suku Bugis, yaitu seperti konro, sanggolo bagadang, dan palu mara. Terima kasih. Mungkin presentasi saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mbak Anggreni yang telah memaparkan. Untuk selanjutnya sesi pertanyaan, silahkan yang ingin bertanya. Saya Mbak Rika. Ya, silahkan Mas Dwiki. Mbak Anggreni, Ya, saya baik, Mas. ingin bertanya ini.
Ya, Sebagian orang itu mengira kalau suku Bugis itu sama dengan suku Makassar. Sebenarnya itu suku Makassar dan Bugis itu memang satu ataukah beda? Sama atau beda? oh, Ya, mungkin oh gitu ya, aja, Mbak. ya baik, makasih Mas Dwiki. Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Saya, Mbak. Soalnya saya itu orangnya gampang penasaran ya, jadi tanya terus. Ya. Ya, nggak apa-apa Mbak Rika. Silahkan bertanya. Nah, tadi kan dijelaskan tentang baju adat suku Bugis. Nah, setiap warna itu melambangkan umur. Nah, untuk usia berapa sampai berapa dilambangkan dengan warna apa saja penggolongannya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Rika. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dwiki lebih dahulu. Eh, Tadi pertanyaannya apakah suku Bugis itu sama dengan suku Makassar? Ya, jawabannya hampir sama namun banyak perbedaannya ya. Jadi suku Makassar itu etnis yang mendiami pesisir selatan Pulau Sulawesi. Mereka lebih bersifat terbuka, kemudian tariannya pun berbeda. Kalau di Makassar itu bernama Marangga, kemudian ada tari Pakaren. Kemudian di suku Makassar itu campuran etniknya itu pendatang dari Melayu dan maaf salah, maksudnya bahasa yang digunakan pada suku Makassar itu bahasa Mangkuharta. Kemudian di suku Bugis itu campuran etnik pendatang dari Melayu dan Minangkabau. Bahasanya pun berbeda, yaitu kalau suku Bugis itu bahasanya menggunakan dialek Pinrang dan dialek Sidrap. Tariannya juga berbeda. Kalau di suku Bugis itu tariannya bernama Padupa Bosara dan tarian Patenung. Kemudian di suku Bugis itu berkembang dan membentuk beberapa kerajaan. Mungkin seperti itu jawabannya Mas Dwiki. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas, Mbak. Ya, terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rika. Jadi pertanyaannya untuk usia berapa sampai dilambangkan warna apa saja kan ya dari pakaian adat suku Bugis itu tadi. Nah, jadi penggolongan warnanya itu seperti jingga itu dipakai oleh perempuan umur 10 tahun. Kemudian ada warna jingga dan merah digunakan oleh perempuan usia 10 sampai 14 tahun. Kemudian ada warna merah untuk usia 11 sampai 25 tahun. Warna putih untuk para inang atau seperti dukun-dukun seperti itu ya Mbak Rika. Kemudian ada warna hijau itu digunakan bagi para putri bangsawan, kemudian ada warna ungu dipakai oleh para seorang janda. Seperti itu Mbak Rika. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Anggreni yang telah menjawab pertanyaan saya dan Mas Dwiki dan juga telah memaparkan makalah pendidikan kebudayaan daerah. Untuk presentasi selanjutnya, saya persilahkan kepada Mbak Bella untuk memaparkan presentasinya. Baik, Mbak Rika, terima kasih. Sudah terlihat, Mbak? Belum, mungkin baru proses. Sudah belum? Sebentar. Bentar, Mbak. Sudah, Mbak, silahkan. Sudah, Mbak Bella. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sudah terlihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baru wabarakatuh. proses. Di sini saya Bella Mutia Sukma akan mempresentasikan kebudayaan daerah dari suku Talaut. Jadi, sejarah suku Talaut berdasarkan fakta sejarah dahulu. Bentar ya, Mbak. Ya, Iya, Mbak Bella. Sudah terlihat, Mbak? belum? Sudah terlihat. Sudah. Saya ulangi lagi ya. Di sini saya akan mempresentasikan kebudayaan dari suku Talaut. Sejarah suku Talaut. Berdasarkan fakta sejarah dahulu kala, suku Talaut memiliki keterbukaan akan hadirnya bangsa lain dan berperan sebagai kepulauan lintas perdagangan antar bangsa-bangsa pada kawasan utara menuju ke selatan dunia. Bangsa lain yang dimaksud adalah Filipina, karena Talaut terletak di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan Filipina. Hubungan perdagangan dan hubungan lintas batas warga suku Talaut dengan Filipina telah ada sejak lama sebagai strategi pemenuhan kebutuhan ekonomi dan menjalin hubungan kekeluargaan. Kemudian, dalam sistem sosial maupun sistem politiknya, suku Talaut memiliki pembentukan kerajaan-kerajaan kecil. Kehidupan suku Talaut memiliki berbagai aturan-aturan maupun norma-norma yang telah ada hingga saat ini, dari yang bersumber dari aturan-aturan formal, adat, maupun agama. Hal tersebut tercermin pada kehidupan suku Talaut yang melakukan upacara adat yang berhubungan dengan lingkaran daur hidup ataupun yang memiliki hubungan sistem mata pencaharian, kesenian, sistem peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian, kegiatan sosial masyarakat suku Talaut juga selalu melibatkan unsur-unsur atau berbagai elemen masyarakat suku Talaut, sehingga kelestarian peraturan pada adat di suku Talaut masih terjaga. Hal tersebut juga dikarenakan keseluruhan komponen masyarakat dan para pimpinan pemerintah maupun yang menjabat sebagai aparat ataupun tokoh-tokoh adat yang telah dipercayai memiliki kewajiban dalam berperan aktif untuk kelestarian adat istiadat suku Talaut. Letak geografi suku Talaut. Suku Talaut merupakan suku yang menempati gugusan Pulau-Pulau Talaut, kawasan Kepulauan Sangir, Kabupaten Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Kepulauan Talaut merupakan salah satu kabupaten terluar dari negara Indonesia yang terletak di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan Filipina. Tarian suku Talaut. Tari Gunde adalah tari tradisional yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Gunde atau unde berarti gerak yang halus sehalus budi pekerti wanita, oleh karena itu tari gunde hanya ditarikan oleh kaum perempuan. Tari gunde adalah tari dalam upacara Mesundeng atau upacara penolakan bala, sebagai bentuk pemujaan kepada I Genggona Langi atau Tuhan pencipta langit dan alam semesta. Dahulu mereka meyakini ada sebuah kekuatan yang lebih besar dan hebat melebihi kekuatan manusia, sehingga kekuatan itu harus disembah. Itulah yang mereka sebut I Genggona Langi. Selain itu, tari gunde juga ditarikan pada acara turude untuk menerima tamu atau mengantar tamu. Permainan suku Talaut. Yang pertama, ceklen atau bekel. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 2-5 orang anak dengan menggunakan biji bia atau kerang laut sebanyak 4 atau 6 biji bia sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, tumbuh-tumbuh belanga. Cara bermain tumbuh-tumbuh belanga adalah jari setiap anak dikepalkan dan disilangkan di tengah lingkaran. Kepalan tangan diurutkan bertingkat dari bawah ke atas. Setelah semua kepalan tangan sudah menyatu di tengah lingkaran, maka anak-anak akan mulai bernyanyi lagu tumbuh-tumbuh belanga berturut-turut dari kepalan yang paling bawah akan membuka telapak tangan mereka sampai kepalan yang paling atas. Yang ketiga, cenge-cenge. Permainan ini dimainkan oleh anak perempuan
Walaupun anak laki-laki juga sering ikut bermain, cara bermainnya adalah melompat menggunakan satu kaki dan tidak boleh menginjak garis petak-petak di atas tanah. Jika garisnya terinjak, maka dianggap gugur atau kalah. Pakaian adat suku Talaut. Pakaian tradisional ini berasal dari suku Sangihe Talaut dan sering digunakan saat upacara Tulude. Pakaian adat khas Sangihe ini terbuat dari serat kofo atau serat tanaman pisang terkuat. Serat ini kemudian ditenun dan dipintal untuk menjadi selembar pakaian yang dikenal dengan busan laku tepu. Laku tepu adalah jenis pakaian yang berlengan panjang dengan untaian menjulur hingga ke tumit. Pakaian ini dikenakan bersamaan dengan aksesoris lainnya seperti popohe atau ikat pinggang, bandang atau selendang di bahu, paparong atau penutup kepala, dan kahiwu yang merupakan rok rumbai. Lagu daerah suku Talaut. Beberapa macam lagu daerah di Sulawesi Utara yang menjadi letak suku Talaut salah satunya yaitu lagu Oina Keke. Lagu ini merupakan lagu daerah Sulawesi Utara yang diciptakan oleh R.C. Harjo Subroto. Lagu tersebut memiliki makna sangat menarik yaitu tentang kedekatan seorang anak perempuan dengan sang ibu. Bahasa daerah suku Talaut. Bahasa Talaut memiliki 6 dialek, yakni Salibabu, Karakelang, Esang, Nanusa, Minggas, dan Kabaruan. Bahasa ini pula terdapat tingkatan bahasa halus, menengah, dan kasar. Sebagian besar suku Talaut memakai bahasa Melayu Manado dalam berbahasa sehari-harinya. Rumah adat suku Talaut. Balelewo atau istana adalah rumah untuk banyak orang. Rumah ini didirikan sebagai tempat pertemuan masyarakat umum pada satu kesatuan hukum dalam komunitas adat Sangihe dengan sang raja sekaligus sebagai tempat tinggal raja. Balelewo pertama kali didirikan oleh Balango di Sahabe. Kemudian senjata tradisional suku Talaut. Sulawesi Utara memiliki salah satu senjata tradisionalnya yang bernama pedang bara Sangihe. Pedang bara Sangihe dahulu dikenal sebagai salah satu senjata yang digunakan oleh salah satu pahlawan Sulawesi Utara bernama Hangkeng Unang. Sejak kecil, Hangkeng Unang diketahui rajin mengasah keahliannya bergulat dan juga ketangkasannya dalam bermain pedang pora. Kemudian yang terakhir, makanan khas suku Talaut. Masyarakat di kepulauan yang terkenal dengan keindahan alamnya ini menjadikan sagu sebagai makanan utamanya. Tidak mengherankan, kue khas masyarakat di sini juga banyak yang terbuat dari bahan sagu, yaitu kue bangket sagu. Kue bangket sagu banyak ditemui di Desa Rainis, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaut. Kue bangket sagu sering dijadikan buah tangan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Talaut. Harga kue ini juga cukup terjangkau, yakni dijual di kisaran harga 15.000 sampai 25.000 saja. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembali moderator. Ya, terima kasih Mbak Bella atas paparan presentasinya. Untuk sesi tanya jawab, silakan siapa yang akan bertanya. Saya Mbak Bella. Ya, silakan Mbak Anggraini. Gini kan tadi di suku Talaut itu memiliki hubungan kekerabatan yang sifatnya bilateral. Itu artinya apa ya Mbak? Sama sedikit dijelaskan. Baik, Lanjut, langsung menjawab atau bagaimana? lanjut Mbak Rika. Ya, silakan ada lagi pertanyaan. Saya Mbak Bella yang mau bertanya. Silakan Mbak Laras. Bagaimana perkembangan sistem sosial dan politik suku Talaut pada zaman dulu? Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Anggraini terlebih dahulu. Jadi tadi yang ditanyakan bagaimana hubungan kekerabatan yang bilateral dari suku Talaut begitu ya Mbak? Iya Mbak Bella. Saya akan menjawab. Jadi suku Talaut memiliki hubungan kekerabatan yang sifatnya bilateral dengan negara Filipina. Dikarenakan letak suku Talaut berada di kepulauan
di Kabupaten Kepulauan Talaut yang merupakan kabupaten terluar di negara Indonesia yang terletak di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Hubungan tersebut terjalin dengan adanya kegiatan ekonomi antara suku Talaut dengan negara Filipina. Kegiatan ekonomi tersebut berhubungan dengan perdagangan ikan, Mbak. Jadi, suku Talaut membuat perahu atau sering disebut sebagai pambut. Terdapat pula juga perahu atau kapal dengan tenaga fuso atau mesin yang digunakan sebagai transportasi truk. Perahu ini berlayar dalam waktu 4-5 jam hingga melabuh di wilayah Filipina. Perahu jenis tersebut begitu efektif dalam menangkap ikan berjenis pelagis, khususnya ikan tuna. Kemudian, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Mbak Laras, bagaimana sistem politik dan sosial masyarakat Talaut zaman dahulu ya, Mbak? Iya, Mbak. Jadi hubungan sistem politik dan sosial masyarakat Talaut terlebih dahulu itu sudah ada, yaitu dengan adanya pembentukan kerajaan-kerajaan kecil. Pada masa sekarang, pengaruh masa kerajaan masih terlihat dalam pelapisan sosial masyarakat. Bangsawan, keturunan raja-raja maupun bangsawan lama dinamai dengan kelompok papung, dan golongan bawahnya merupakan rakyat biasa. Kemudian, golongan budak disebut alangga pada zaman kerajaan terdahulu. Kerajaan Talaut dahulu memiliki pimpinan seorang ratu dan raja. Kepemimpinan pada lapisan bawahnya terbagi atas orang Jogugu sebagai pemimpin sejumlah kampung atau wanua di bawahnya. Kepala kampung dinamai Kapitan Laut. Segala kegiatan akan kewajiban Kapitan Laut ini dibantu oleh sejumlah dewan adat dinamai Inagu Wanua yang merupakan penggabungan antara pimpinan kelompok keluarga luas terbatas yang dinamai Timadu Rumbagana. Pendirian bangunan masyarakat suku Talaut sebagian besar pada wilayah pesisir pantai. Hal ini dikarenakan mata pencaharian utama yang bersumber dari laut yang lebih dekat dengan muara sungai. Keluarga inti suku Talaut dinamai Gagurang yang mendiami rumah semi permanen yang memiliki istilah bale. Keluarga inti membentuk suatu kelompok keluarga yang lebih luas terbatas yang memiliki istilah Runggagana. Kelompok tersebut mendiami rumah besar yang dinamai Bale Menando. Baik, Sudah, Mbak. Apakah ada yang belum apakah ada dijawab pertanyaan lagi? Mbak Linda dan Mbak Laras? Apakah ada Sudah Mbak feedback? Bella, sudah paham. Terima kasih. Ya, Terima kasih. baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Bella yang sudah memaparkan makalah laporan pendidikan kebudayaan. Untuk selanjutnya, saya yang terakhir, saya akan memaparkan makalah pendidikan kebudayaan daerah. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Mbak. Sudah terlihat ya? Sudah Mbak Rika. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Damayanti, NIM A510170012, kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pendidikan kebudayaan daerah, kebudayaan suku Osing. Yang pertama, latar belakang. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan sub-sub suku bangsa yang hidup dan tinggal di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Kabupaten Banyuwangi 6 tahun yang lalu hanyalah sebuah kabupaten kecil di sudut Jawa Timur. Citra yang melekat dulu adalah daerah untuk mencari dukun, selain tempat penyeberangan ke Bali. Kini citra buruk itu pudar dan nama Banyuwangi semakin terkenal dengan destinasi wisata dan
budaya yang memukau contohnya adalah Kawah Ijen dan Pantai Pulau Merah yang menjadi primadona wisata alamnya. Tidak hanya potensi alamnya, akan tetapi juga potensi budayanya seperti halnya adalah suku Osing yang mempunyai beragam adat istiadat dan budaya. Penduduk Banyuwangi cukup beragam, mayoritas adalah suku Osing. Suku Osing atau biasa diucapkan suku Using adalah penduduk asli Banyuwangi atau juga disebut sebagai Wong Blambangan dan merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Nah, suku Osing merupakan subsuku Jawa yang terletak di Kabupaten Banyuwangi. Suku Osing itu terdapat di 9 kecamatan. Keseluruhan Kabupaten Banyuwangi itu jumlahnya ada 24 kecamatan. Namun mayoritas suku Osingnya terdapat di Banyuwangi Kota, Giri, Kabat, Ragojampi, Sanggon, Sungojuro, Celuring, Genteng, dan Gagah. Nah, kemudian suku Osing ini juga dijadikan sebagai wisata budaya suku istiadatnya, yang menjadikan desa Kemiren di Banyuwangi sendiri terkenal dan kaya akan budaya dan tradisinya, sehingga pemerintah daerah menetapkannya sebagai daerah cagar budaya dan mengembangkannya sebagai desa wisata atau suku Osing pada tahun 1995 oleh Bupati Purnomo Sidik. Selanjutnya, sejarah suku Osing. Diawali pada akhir masa kekuasaan Majapahit sekitar tahun 1478 Masehi, perang saudara dan pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam, terutama Kesultanan Malaka, mempercepat jatuhnya Majapahit. Setelah kejatuhannya, orang-orang Majapahit mengungsi ke beberapa tempat, yaitu lereng Gunung Bromo atau suku Tengger, kemudian Blambangan, suku Osing, dan Bali. Kedekatan sejarah ini terlihat dari corak kehidupan suku Osing yang masih menyeratkan budaya Majapahit. Letak geografis suku Osing yaitu sebagian besar masyarakat suku Osing terdapat di kota Banyuwangi. Banyuwangi adalah kabupaten yang berada di ujung timur Provinsi Jawa Timur. Menurut Lutfiatin Novia 2014-2, kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat. Dilihat dari letak geografis kota Banyuwangi, dapat terlihat bahwa Banyuwangi dilimit oleh gunung serta laut. Kemudian yang ketiga, tarian suku Osing, yaitu terdapat 3 tarian. Yang pertama, tari kuntulan, yaitu tari yang dilaksanakan pada malam hari, yang kegiatannya itu setelah selesai mengaji para santri. Nah, tari kuntulan ini di dalamnya terdapat kesenian hadrah dengan menambahkan 7 jidor pantus dan jidor bas pada bagian musiknya, yang berfungsi untuk mengatur dan untuk pengendalian irama. Penyajian kesenian ini berkembang dengan gerakan-gerakan tari sederhana seperti gerakan sholat, wudhu, dan berdoa. Kemudian yang kedua, tari seblang, yaitu awal munculnya tradisi ritual tari seblang ini didasari atas adanya wujud syukur masyarakat desa oleh Sari agar dijauhkan dari wabah penyakit atau yang biasa disebut dengan pagebluk. Wabah penyakit ini menyerang secara tiba-tiba. Dengan adanya wabah penyakit tersebut, masyarakat diberikan petunjuk dari roh leluhur untuk melakukan bersih desa. Pelaksananya dilakukan pada bulan Syawal setelah Hari Raya Idul Fitri selama 7 hari berturut-turut. Kemudian yang ketiga, tari gandrung. Tari gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Kesenian ini masih satu genre dengan seperti ketuk tilu di Jawa Barat, tayub di Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat, lengger di wilayah Banyumas, dan joget bumbung di Bali. Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang disebut pemaju yang dikenal dengan singkatan paju. Kemudian yang keempat, permainan suku Osing. Yang pertama ada permainan temekar. Permainan temekar yaitu kalau bahasa kita biasa menyebutnya dengan permainan kelereng, yaitu jenis permainan yang mengacu pada kegiatan
reaksional atau bersenang-senang saja. Permainan ini sering dimainkan oleh anak-anak suku Osing maupun orang dewasa. Kemudian permainan santalan. Permainan santalan ini dilakukan menggunakan media bungkus rokok bekas yang biasa dimainkan oleh anak-anak suku Osing. Permainan ini dilakukan dengan tujuan lebih pada kegiatan rekreasional atau hanya bersenang-senang saja. Permainan ini biasanya dimainkan lebih dari satu orang, di mana masing-masing akan mencoba meraih kemenangan dengan cara melemparkan batu atau biasa disebut pajaran pada santalan yang menjadi sasaran. Kemudian yang ketiga permainan teongan, yaitu berasal dari kata teong yang berarti ketemu atau ketahuan, sedangkan akhirangan berarti melakukan. Permainan ini mirip dengan permainan petak umpet. Yang kelima, pakaian adat suku Osing dibagi menjadi 3, yaitu untuk sehari-harinya pria berpakaian biasa seperti orang yang akan berangkat ke sawah, yang kemudian wanita berkebaya umumnya warna hitam dan bawaan jarik. Kemudian ada pakaian jebeng tule untuk acara-acara resmi, biasanya menggunakan pakaian yang disebut pakaian jebeng tule. Pakaian jebeng menggunakan kebaya lengan panjang dengan bordir tanpa menggunakan kutu baru. Yang ketiga, busana pengantin suku Osing, yaitu baju pengantin mirip seperti pengantin Bali, namun tetap terlihat jelas perbedaannya. Terdapat banyak hiasan dan aksesoris yang digunakan para pengantin seperti kembang goyang, gelang, motif ular selendang, serta anting-anting greol. Yang keenam, lagu daerah suku Osing. Terdapat 20 lagu daerah suku Osing, diantaranya Semebiar, Jaran Goyang, Mawar, Gandrung Blambangan, Mugo-mugo, Layangan, Tetesek Eluh, Telung Segoro, Ping Pindho, Ngampung, Terminal Blambangan, Tawang Alun, Ketinggalan Sepur, Wis Semanding, Nagih Janji, Semendining Dadane, Awu-awu Karangente, Kawitan, Welas Temenan, Nyanding Loso, dan yang terakhir Turun. Selanjutnya yang ketujuh, bahasa daerah suku Osing, yaitu menggunakan bahasa daerahnya sendiri yang dinamakan bahasa Osing, yang merupakan turunan langsung dari bahasa kuno yang dahulu digunakan pada kerajaan Majapahit. Menurut Kuncoro Ningrat tahun 1994, bahasa Jawa kuno ini dipergunakan dalam kesusastraan Jawa Bali yang ditulis sejak abad ke-14 dan terus hidup sampai abad ke-40. Rumah adat suku Osing yaitu berkarakteristik susunan secara berurutan dari depan ke belakang dengan susunan ruangnya. Pola ruangnya dibagi menjadi 3, yaitu bale, ruang tamu, jumah atau kamar, dan pawon atau dapur. Sedangkan bagian luarnya terdiri dari emper atau teras, ampok atau teras samping kanan kiri. Struktur bangunannya yaitu disusun menggunakan rangka 4 tiang atau biasa disebut saka, kayu dengan sistem tending tanpa paku, tetapi menggunakan paju atau pasak pipih. Penutup atap menggunakan genteng kampung, sebelumnya adalah welitan daun kelapa dan biasanya masih berlantai tanah, dinding samping dan belakang, serta partisi rumah Osing menggunakan anyaman bambu. Ragam hiasnya yaitu terdapat ornamen, motif flora, terdiri dari peciringan atau bunga matahari, anggrek, dan ukel atau sulur-suluran, seperti pakis, anggrek, atau kangkung. Motif geometris antara lain selimpet atau swastika dan kawung. Senjata tradisionalnya yaitu buding. Buding itu seperti pisau. Senjata ini memiliki ukuran panjang 46 cm, lengkap dengan gagang dan sarung pelindung. Dirinci secara lengkap, buding memiliki ukuran pegangan 18 cm, sarung 29 cm, dan hiasan sarung 10 cm. Namun, senjata buding tidak populer di tengah masyarakat umum, hanya masyarakat Osing saja yang mengetahuinya. Yang ke-10, makanan khas suku Osing ada pecel pitik. Pecel pitik ini menyakralkan makanan untuk upacara-upacara tertentu saja. Jadi pecel pitik ini bukan untuk makanan sehari-hari. Yang kedua, ada ayam kesrut atau uyah asem, yaitu salah satu kuliner khas Osing di Banyuwangi. Terdiri dari ayam kampung muda yang dimasak dengan bumbu-bumbu sederhana, yaitu cabai merah, rawit, terasi, gula, garam, dan juga belimbing sayur. Nama kesrut sendiri diambil dari cara makannya yang diseruput atau dikesrut. Kemudian agama suku Osing yaitu memeluk ajaran agama Hindu-Buddha. Diyakini mereka seperti pada kerajaan Majapahit. Namun agama Islam pernah masuk, namun kebanyakan untuk saat ini juga
masih menganut agama Hindu-Buddha. Yang kedua, kerajinannya terdapat motif batik gajah holeng, yaitu sulur-suluran tanaman dan kembang di ujungnya. Motif ini terdapat pada kain batik, busana adat, busana tari gandrung. Kemudian tenunan dari serat pisang abaca, yaitu dijadikan sebuah kerajinan yang menarik seperti kap lampu, tirai, tapak meja, dan tatakan makan hingga bantalan kursi. Sekian presentasi makalah pendidikan kebudayaan daerah suku Osing. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya? Ya, saya Mbak Rika mau bertanya. Iya, silahkan Mbak Tias. Tadi kan suku Osing adalah penduduk yang berasal dari beberapa kecamatan di Banyuwangi. Ya. Yang berarti kan tidak semua kecamatan di Banyuwangi. Ya. Itu termasuk suku Osing. Nah, pertanyaannya, ya baik, jadi saya tabung dulu. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya Mbak Rika, Bella. Ya, silakan Mbak Bella. Berkaitan dengan suku Osing tadi, seperti apakah Mbak pakaian sehari-hari wanita dengan warna hitam dan bawahan jari itu? Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan membuka PPT-nya lagi. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, ini saya untuk menjawab pertanyaan Mbak Bella. Untuk daerah suku Osing, untuk pakaian sehari-harinya itu berwarna hitam seperti ini. Seperti broklat ya ini. Nah, kemudian bawahannya adalah jari. Untuk pertanyaannya Mbak Tias, memang tidak semua daerah Kabupaten Banyuwangi itu terdapat suku Osing. Namun di sini ada 9 kecamatan, yaitu Banyuwangi Kota, Giri, Kabat, Rogojambi, Songgon, Singojuro, Tluring, Dantang, dan Gelagah. Seperti itu. Ya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Nah, sudah. Jika sudah tidak ada yang bertanya, saya selaku moderator akan menutup presentasi makalah pendidikan kebudayaan daerah. Terima kasih teman-teman sudah berdiskusi bersama, sharing, bertanya jawab. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.